Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bil imani wal islami wal ihsan wa manna alaina bil Qur'an wa sunnati sayyidil aqwan sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa manna alaina bi jami'il minan wa an'ama alaina bi anwa'in ni'am al-zahirah wal batinah al-awwaliyah wal istimrariyah wal abadiyah, khususan bi ajalliha wa akramiha ala wa huwa wujudu nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Akhrajahu fil jami'. Al-hadith, para jamaah anu mulia, para pencari ilmu, para pecinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, para pecinta seluruh kekasih-kekasih Allah, para pecinta semua syiar-syiar Allah, para pecinta segala perkara yang dicintai oleh Allah, dan para pengagung Allah dan para pengagung Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para pengagung segala hal yang diagungkan oleh Allah, terkhusus para ulama yang kita muliakan, yang kita cintai, para santri, para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, dan juga para pemerintahan dari 3 kecamatan Pacira yang semuanya sangat-sangat dibanggakan dan sangat didoakan semua masyarakat, khususnya dari 3 kecamatan, dan banyak juga yang hadir dari kecamatan-kecamatan yang lain, bahkan yang menyimak acara yang agung ini juga saudara-saudara kita dari berbagai provinsi, dari berbagai negara, melalui audio video streaming yang dipancarkan
dari majelis yang agung ini, dari Masjid Agung Ciwidey, ya, dari majelis ta'lim bersatu, sehingga banyak yang mengambil keberkahan, mengambil manfaat, mengambil cahaya, mengambil asrar, dan mengambil warna-warni anugerah dari Allah yang Allah hujankan saat ini di majelis yang agung ini. Namun yang kebagian anugerahnya di mana-mana, bukan cuma yang hadir dengan kedekatan secara fisik saja, tapi yang hadir dari tempat yang jauh juga sama kebahagiaan. Kita bahagia bahwa MTB malam ini pas malam nisfu Sya'ban, malam yang seharusnya dihidupkan oleh semua hamba-hamba Allah, malam yang menjadi salah satu keberuntungan yang luar biasa bagi semua hamba-hamba Allah yang beriman, jika mereka tahu kepada keberuntungan yang Allah hujankan di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana semua orang-orang saleh sangat menunggu-nunggunya, sangat mendambakannya. Kenapa? Karena kalau sampai ke malam nisfu Sya'ban, pertanda doanya akan dikabul, pertanda semua dosanya akan diampuni, pertanda segala bingungnya akan dihilangkan, pertanda derajatnya akan ditinggikan, pertanda dia akan mendapatkan limpahan karunia dari Allah. Kenapa? Karena orang-orang soleh mereka semua yakin kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana utusan Allah mustahil bohong, tentang apa yang terjadi di malam nisfu Sya'ban. Sehingga dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam langsung didatangi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau sedang istirahat tidur di rumah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha tengah malam. Lalu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengunjungi Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar segera saat itu juga bangkit dari tempat tidurnya, agar berdoa di tengah-tengah kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' di Madinah, yang di sana dikuburkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, agar mendoakan para arwah. Lalu diperintahkan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur semalam suntuk, berdoa kepada Allah. Masya Allah, beliau sholat di malam tersebut. Ini hadis sahih. Semua ahli hadis tentu tahu tentang keterangan ini. Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicari oleh Sayyidatuna Aisyah karena tidak minta izin dulu kepada Sayyidatuna Aisyah, tidak memberitahu kepada Sayyidatuna Aisyah, tiba-tiba bangkit langsung berangkat keluar. Sayyidatuna Aisyah cari, mengajak Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cari Rasulullah SAW. Ketemu di mana? Di tengah-tengah kuburan Baqi'. Insyaallah sedang berdoa, memintakan ampunan bagi semua arwah mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ketika berkumpul semuanya, Rasulullah memberitahu kepada Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma dan kepada cucunya tentang apa yang terjadi di malam itu, bahwa beliau didatangi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam agar bangkit segera, lalu berdoa. Beliau menceritakan bahwa malam itu adalah malam Allah Subhanahu wa ta'ala menghujankan ampunannya kepada hamba-hambanya yang beriman, yang jumlah kuota ampunannya ini melebihi jumlah bulu binatang ternak yang ada di kampung Bani Kalab. Kampung Bani Kalab itu perkampungan di Jazirah Arabiyah yang semuanya ahli kampungnya itu kerjanya ternak. Ternak unta, ternak domba, ternak kuda, macam-macam. Lebih banyak, Nabi mengatakan lebih banyak, bukan sama, lebih banyak dari jumlah bulu binatang ternak yang ada di kampung Bani Kalab. Insyaallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa ta'ala tajalli ke langit dunia dari mulai maghrib sampai subuh. Apa arti tajalli? Tajalli itu Allah menampakkan karunia-karunianya, menampakkan rahmatnya, kasih sayangnya, menampakkan keberkahannya, menampakkan ampunannya, menampakkan pertolongannya, menampakkan ijabahnya kepada semua hamba-hambanya yang memohon ampunan kepada Allah di malam tersebut, yang memohon rahmat Allah di malam tersebut, yang memohon apapun kepada Allah di malam tersebut, Allah tampakkan, yakni pasti diijabahnya oleh Allah, karena Allah tajalli dari mulai maghrib sampai subuh. Allah. Dan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa di malam nisfu Sya'ban doa tidak akan ditolak oleh Allah. Di antara malam-malam yang dijamin setiap doa hamba-hamba Allah tidak akan ditolak adalah malam nisfu Sya'ban. Di antaranya lagi adalah malam 1 Rajab. Di antaranya lagi adalah malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Di antaranya lagi adalah malam Tarwiyah, yakni malam 8 Dzulhijjah, dan malam Arafah, malam 9 Dzulhijjah, dan juga malam Jumat. Ini malam-malam yang tidak akan ditolak setiap doa hambanya. Dan juga malam Qadar yang disebut Lailatul
Qadar. Ini dalam banyak riwayat kalau digabungkan. Dan Lailatul Nisfi, malam nisfu Sya'ban, derajatnya kata ulama adalah kedua setelah Lailatul Qadar. Insyaallah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahya al-layalil khams, siapa orang yang menghidupkan malam-malam yang 5, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Allah. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, yakni malam 8 Dzulhijjah. Walailatul Arafah, dan malam Arafah, malam 9 Dzulhijjah, ya. Walailatul Nahri, dan malam Idul Adha. Walailatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Walailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Jadi kita subhanallah, ini bukan kebetulan ya. Kalau menurut Allah, memang Allah sengaja mengumpulkan kita hamba-hambanya di malam yang Allah agungkan. Alhamdulillah. 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 Ini artinya Allah akan memberikan keberuntungan yang luar biasa kepada kita semua. Di mana-mana dari masyrik sampai maghrib, para wali-wali Allah, para ulama, para solihin, ya, dengan jamaahnya masing-masing berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu di malam nisfu Sya'ban. Bahkan mereka berusaha tidak tidur, dikhususkan untuk taqarrub kepada Allah, dikhususkan untuk istighfar, dikhususkan untuk berdoa, dan dikhususkan untuk bersalawat salam kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di nisfu Sya'ban diturunkannya ayat perintahan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu terjadi pada nisfu Sya'ban, insyaallah. Maka Sya'ban disebut syahri, kata Nabi. Sya'ban bulanku, Rajab bulan Allah, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan bulan umatku. Ini bulan kita semua. Kenapa Sya'ban disandarkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di bulan Sya'ban baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga, keberuntungan yang tak terkira. Apa? Datangnya pernyataan dari Allah dan perintah Allah. Pernyataan Allah bahwa Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan semua malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, semua bersalawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Coba Rasulullah diturunin ayat itu, pernyataan dari Allah. Lalu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, baik manusiakah kalian, bangsa jinkah kalian, namanya yang beriman. Bahkan sebagian ulama mengatakan jamadat sekalipun, bukan cuma makhluk hidup, diinkludkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dengan firman-Nya alladzina amanu. Walaupun ini tidak berakal, karena kalau ada dua, yang satu berakal, yang satu tidak berakal, maka lafaz yang harus digunakan adalah untuk yang berakal. Yang tidak berakal ini bisa include.
Kalau ada dua, yang satu laki yang satu perempuan harus ikut, maka di situ kan harus dilafadzkan mudzakkar, menunjukkan laki-laki agar perempuan ke bawah, waria ke bawah, kan? Makanya banyak sekali perintahan Allah dan larangan Allah. Begitu pula dalam hadis yang kadang-kadang perempuan nggak dibawa di situ, waria nggak disebut di situ, tapi yang dimaksud semua. Begitu pula terkadang kalimat itu yang disebutkannya adalah yang akil, yang berakal, tapi yang tidak berakal pun juga dimasukkan ke situ. Seperti yang barusan disebutkan, bahwasanya yang beriman yang dikhitab oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, karena kalau nisbat kepada Allah semua makhluk jadi berakal, semua makhluk. Maka kita menemukan beberapa ayat Quran Allah menyatakan bahwa semua ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Nah, kalau tidak iman bagaimana bertasbih? Ya? Kalau tidak iman kepada Allah, bagaimana mungkin bertasbih kepada Allah? Namun kita semua tidak ada yang tahu bagaimana tasbihnya mereka. Semua makhluk berbicara kepada Allah, semua makhluk menjadi berakal ketika bergaul dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Bumi, langit, semuanya ciptaan Allah, komunikasi dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka sebagian ulama mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, khitab ini bukan hanya kepada manusia dan bangsa jin saja, lah, tapi kepada semua makhluk Allah. Karena semua makhluk Allah beriman kepada Allah. Mana dalilnya? Dalilnya semua bertasbih kepada Allah. Kalau bertasbih kepada Allah berarti beriman kepada, kalau beriman kepada Allah berarti masuk kepada yang dikhitab. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih, bersalawatlah kalian kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Wasallimu, dan bersalamlah kalian kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Tasliman. Apa arti tasliman? Dan kalau bertanya kepada santri, pasti santri hafal dan faham tentang masdar taukid. Ya? Tentang masdar taukid, insyaallah, bahwa dalam ucapan ketika menginginkan tujuannya adalah penguatan agar betul-betul serius, seserius-seriusnya, maka gunakan masdar taukid. Dan darabtuhu dorban, kan? Nasartuhu nasron, kan? Saya menolong dia nasron, dengan menolong yang sesungguh-sungguhnya. Dan begitu pula perintahan ini, wasallimu tasliman, bersalamlah kalian kepada Kangjeng Nabi Muhammad tasliman, dengan salam yang seserius-seriusnya. Apakah yang dimaksud hanya salam saja? Lah, tidak. Dalam uslub bahasa Arab, kan? Pasti yang ngaji bahasa Arab, qawaid Arabiyah, bakal tahu semuanya bahwa yang dimaksud bukan tasliman saja, tapi solatan. Cuma mengambil kecukupan, kan? Dengan masdar taukid dari fi'il amar yang kedua. Adapun dari fi'il amar yang pertama tidak disebut, padahal aslinya sallu alaihi solatan wasallimu alaihi tasliman.
Bersolawatlah kalian kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan dengan solawat yang sesungguh-sungguhnya, yang seserius-seriusnya, yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya. Wasallimu, dan salamlah kalian alaihi kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman, dengan salam yang seserius-seriusnya, yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, yang seadab-adabnya. Artinya kan, saking agungnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mempublikasikan ke semua mukminin mukminat, ke semua manusia dan bangsa jin, bahkan ke semua malaikat, bahkan ke semua makhluknya, bahwa Allah Jalla Jalaluhu wahda saking cintanya, saking mengagungkannya, saking ridhonya, saking sayangnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah bersalawat kepadanya. Dan semua malaikat mengikuti Allah. Tidak ada satupun malaikat yang Allah ciptakan dari mulai ia diciptakan sampai hari keabadian yang tidak bersalawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Semua bersalawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah tunjukkan betapa agungnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah tidak mengambil kecukupan dengan salawatnya Allah sendiri dan dengan salawatnya seluruh malaikatnya, saking mengagungkannya Allah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad, saking mencintainya Allah kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Dan Allah menghendaki agar semua tahu kepada keunggulan derajat Sayyidina wa Maulana Muhammad, hingga Allah membuat instruksi ya, yang tegas, yang sangat serius. Dari mana kita tahu? Dari masdar taukid, pakai tasliman kan? Semua yang beriman, manusiakah, bangsa jinkah, bahkan semua makhluk, semua diperintahkan bersalawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Maka Nabi kita setelah jadi Nabi pernah mengatakan, beliau sebelum diangkat menjadi Nabi di Makkah, kata beliau, dan semua bebatuan di mana beliau melewatinya, dan gunung-gunung di mana beliau melintasinya, pepohonan di mana beliau melewatinya, semuanya mengucapkan salam kepadaku. Qabla an ub'ats, sebelum aku diutus oleh Allah. Semua salam. Dan banyak hadis-hadis lain bahwa pepohonan mengucapkan salam, bahwa gunung mengucapkan salam, sehingga dalam sebagian riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bersumpah ketika mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana saja Rasul berangkat, demi Allah tidaklah Rasulullah SAW melintasi gunung, melintasi bebatuan, melintasi pepohonan, terkecuali aku mendengar salamnya mereka kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah, ini keunggulan dan keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja hanya Allah saja yang salawat kepada Nabi kita, lalu adakah salawat makhluk kalau dikumpulkan yang bisa menyamai salawatnya Allah? Ada enggak? Enggak bisa. Karena salawatnya Allah tidak akan mungkin disamai dengan salawat makhluk. Salamnya Allah enggak mungkin disamai dengan salamnya makhluk. Maka cukup kekayaan bagi Nabi kita, cukup keagungan bagi Nabi kita, cukup keberuntungan bagi Nabi kita hanya dengan salawatnya Allah saja. Ya, apakah akan membutuhkan Nabi kita kepada salawat malaikat?
kepada salawat yang lainnya setelah menerima salawat dari Allah? Lah, tidak. Masya Allah. Kenapa malaikat semua bersalawat kepada Nabi? Dan kenapa semua yang beriman diperintah salawat kepada Nabi? Bahwasanya semua malaikat dan semua yang beriman diperintah salawat kepada Nabi agar semua bisa mendapatkan salawat Allah kepada mereka yang paling mahal. Karena Allah tidak akan memberikan salawat kepada siapapun, hatta kepada malaikat, terkecuali kalau setelah salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga Nabi mengatakan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10. Kalau kita minta langsung kepada Allah, Allahumma sholli alayya, ya Allah bersalawatlah engkau kepadaku, belum tentu digubris oleh Allah. Walaupun dengan khusyuk, walaupun menangis, walaupun beribu-ribu kali kita meminta kepada Allah, Allahumma sholli alayya, belum tentu Allah bersalawat kepada kita. Tapi ketika salawat kita dibantingkan dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, disodorkan dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking agungnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, saking sangat dicintainya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, sehingga salawat itu oleh Allah dibalas 10 kali. Dan ini dijamin oleh Allah, dari 1 kali salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, kita akan dikasih 10 salawat. Lalu man shalla alayya asyra, barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'ata marrah, Allah bersalawat kepadanya 100 kali salawat. Dan barang siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, 100 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 1000 kali. Dalam riwayat lain, siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, kafahullahu hamma fid dunya wal akhirah, maka Allah menjamin segala kebutuhannya di dunia dan di akhiratnya. Nah, kalau orang-orang soleh yang ingin mendapatkan jaminan Allah, kalau baca salawat itu tidak kurang dari 1000 kali. Allah, ya? Masya Allah. Maka orang-orang soleh, lihat ya, kehidupannya dijamin oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, doa-doanya dikabul oleh Allah. Barokah apa? Barokah salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keutamaan salawat sudah tidak diragukan lagi. Walaupun salawat itu dalam keadaan yang salawatnya lupa, ghaflah, tidak khusyuk. Bahkan sebagian ulama, walaupun yang mengucapkan salawat itu riya, ingin dipuji yang lain, kan? Maka satu-satunya salawat, ya satu-satunya amal yang tidak akan ditolak oleh Allah hanyalah salawat kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semua amal ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salata ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, kecuali salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Nabi tidak bahagia? Bagaimana Nabi tidak bahagia ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, bisyarah, kabar gembira kepada beliau dan kabar gembira bagi semua umatnya yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Dengan sebab salawat kepada dirinya, Rasulullah SAW sedang ada di satu tempat di Madinah Al-Munawwarah. Beliau langsung sujud di atas hamparan pasir, sujud syukur. Sampai sekarang diperingati, dibikinkan masjid, Masjid Asy-Syukur, yang ada di jalan Abu Dzar. Orang yang tidak tahu itu masjid, ya, Masjid Abi Dzar, ya.
Padahal itu masjid As-Sajdah, yakni masjid sujud syukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai lama, sampai disangka oleh sahabatnya, yakni saudaranya Siti Aisyah, yakni Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu ta'ala, disangka oleh beliau Rasulullah wafat. Saking apa? Saking lamanya sujud. Sujud apa itu? Sujud syukur kepada Allah. Kenapa Nabi syukur? Saking bahagianya. Kenapa Nabi saking bahagianya? Pertanda semua umatnya akan mendapatkan keberuntungan yang tiada bandingannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab salawat umatnya kepada dirinya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua amal diperiksa dulu di setiap langit. Dari mulai langit pertama sampai langit ketujuh, semua amal. Ada yang lolos, ada yang tidak lolos sensor. Yang lolos naik ke langit kedua. Di langit kedua disensor lagi oleh malaikat pensensor amal. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah ketika dari mulai semenjak mendengar hadis itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah senyum lagi. Beliau sering menangis hari-harinya. Karena apa? Karena beliau sangat khawatir tentang nasib amal beliau. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, semua amal itu diperiksa oleh para malaikat pensensor di setiap langit. Dan kalau amal itu ternyata ada cacat, tidak layak untuk dinaikkan, maka dibantingkan lagi ke bumi. Kalau menurut ini pensensor di langit pertama ini layak dinaikkan. Tapi begitu dinaikkan belum tentu oleh malaikat pensensor di langit kedua diterima. Ada yang tidak terdeteksi oleh malaikat di langit pertama, tapi terdeteksi kekurangannya, cacatnya oleh malaikat pensensor di langit kedua. Akhirnya dibantingkan lagi ke bumi. Allah, kan? Ada yang lolos naik ke langit ketiga. Ternyata para malaikat pensensor amal di langit ketiga menemukan cacat yang tidak ditemukan oleh malaikat pensensor di langit kedua. Dibantingkan lagi ke bumi. Sampai langit ketujuh begitu. Malah sampai arasnya Allah. Ini amal soleh sudah sampai aras, sudah sampai keratonnya Allah, singgasananya Allah. Ya. Lalu disodorkan kepada Allah. Begitu disodorkan kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala malah tidak menerimanya. Semua malaikat pensensor dari langit pertama sampai langit ketujuh tidak menemukan kekurangan. Tapi Allah maha tahu. Masya Allah, kepada yang lebih samar, yang tidak bisa dideteksi oleh malaikat, Allah maha tahu. Sehingga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan agar dibantingkan lagi ke mukanya orang yang beramal itu. Akhirnya dari aras, sudah sampai aras, dibantingkan lagi ke dunia, dibantingkan lagi ke mukanya orang yang beramal itu. Semenjak saat itu Sayyidina Abu Hurairah, beliau selalu menangis karena beliau khawatir apa yang beliau amalkan daripada amal soleh termasuk yang tidak diterima oleh Allah, termasuk yang tidak bisa naik ke langit, ke arasnya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sehingga kerjaannya selalu memohon kepada Allah agar Allah menerima amalnya. Kerjaannya memohon ampunan kepada Allah dari segala kekurangan dan kekhilafan yang menggugurkan amalnya, yang menjadi sebab amalnya ditolak oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tapi ada satu amal yang lolos sensor. Apa? Lolos sensor. Semua malaikat, tidak ada yang berani nyensor. Seluruh malaikat tidak ada yang berani nyensor. Apa? Adalah salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Ini lolos sensor. Begitu salawat masuk ke langit pertama, malaikat hormat semua.
hormat semua. Kenapa? Ada nama Kangjeng Nabi Muhammad SAW di situ. Nama kekasih Allah, yang mana Allah sudah menjamin wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah menjamin apapun yang diridhoi oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pasti akan kasih. Segala yang diridhoi oleh Nabi Allah akan kasih, yang tidak diridhoi tidak akan dikasih. Apakah mungkin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat pengasih dan penyayang kepada mukminin, bil mukminina raufur rahim, yang rahmatan lil alamin, lalu beliau merasa ridha kalau salawat umatnya tidak diterima oleh Allah? Akan ridhakah Nabi? Nah, tidak akan ridha Nabi. Tentunya Nabi menginginkan diterima oleh Allah, maka syafaat keluar, memo keluar, ya. Salawat itu ada memo Nabi, salawat itu ada tanda tangan Nabi. Makanya para malaikat semua hormat ketika ada amal salawat yang lewat ke langit. Dan semua malaikat juga ahli salawat. Dan semua malaikat sangat takdim dan sangat cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan semua malaikat semuanya ingin mendapatkan salawat Allah, yang mana salawat Allah tidak akan diterima oleh siapapun tanpa dia bersalawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka ketika masuk salawat, malaikat pensensor tidak berani menyensor, malah ta'zim, malah bersalawat semua sampai naik ke aras, diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka para ulama-ulama Allah, para wali Allah dalam kitab-kitabnya selalu menyarankan kepada hamba-hamba Allah agar memperbanyak salawat. Kenapa? Karena tatkala amal yang lain tidak diterima oleh Allah, masih ada amal yang bisa dijagokan untuk diterima oleh Allah. Tatkala dengan amal lain tidak mendapatkan balasan dari Allah, keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, melalui amal yang lain tidak mendapatkan pertolongan Allah, tidak mendapatkan anugerah Allah, masih ada amal yang bisa menjadi sebab Allah tetap memberikan pahala kepadanya. Allah tetap meninggikan derajatnya, Allah tetap mengampuni dosanya. Al-Imam Tajuddin As-Subki radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau di majelis fatwa ditanya oleh seorang yang hadir saat itu, wahai Imam, andai kata saya mau milih salah satu di antara dua, antara sholawat dan istighfar, mana yang saya harus pegang? Apakah saya sholawat saja atau istighfar saja? Kalau saya mau milih satu, maka Imam Subki langsung menjawab spontan, sholawat. Kenapa? Kata yang bertanya, karena semua keutamaan karunia yang ada dalam istighfar ada dalam sholawat, tapi yang ada dalam sholawat tidak ada dalam istighfar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah. Maka para ulama di malam nisfu Sya'ban, bahkan di bulan Sya'ban seluruhnya, lebih mendorong kepada umat agar lebih memperbanyak salawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu hikmah kenapa bulan Sya'ban ini diakukan, gitu kan, disandarkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung mengakuinya, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku. Karena kebahagiaan Nabi ketika umatnya beruntung, kebahagiaan Nabi ketika umatnya mendapatkan limpahan karunia dari Allah, limpahan pengampunan Allah, dan ditinggikan derajat oleh Allah, dikabulkan doanya oleh Allah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kedudukan sholawat kalau diwiridkan oleh seseorang, kedudukannya kasyaikhil mursyid. Itu sholawat seperti guru yang terus membimbing.
Seperti apa? Guru yang terus membimbing. Makanya tidak akan ditemukan ahli sholawat terkecuali hatinya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dengan barokah sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Pilihannya selalu tepat. Ketika ada dua pilihan yang samar bagi umumnya manusia, yang salah dan yang benar, ahli salawat akan dibawa oleh Allah, digiringkan oleh Allah kepada yang benar. Ketika ada dua pilihan, yang baik dan yang lebih baik, yang samar bagi umumnya manusia, ahli salawat hatinya akan dipilihkan oleh Allah kepada yang lebih baik. Dan ini perlu nih menghadapi tahun 2024 ini. Ya. Apa? Tahun pemilihan, ya. Tahun pencoblosan. Banyak orang yang bingung. Banyak yang orang bingung, tapi ahli salawat tidak akan bingung. Kenapa? Udah dikasih tahu. Dan yang benar yang ini. Ya. Kalau ada dua yang benar, yang paling bagus yang ini. Kalau dua-duanya jelek, gitu kan, yang sedikit jeleknya yang ini. Ahli salawat semua dikasih tahu. Semua ahli salawat dikasih tahu. Firasatnya ahli salawat itu selalu tepat. Makanya kita tidak akan menemukan wali-wali Allah kecuali semua ahli salawat. Dan ahli salawat itu Masya Allah akan terus dibimbing oleh Rasul, dan akan terus ditemui oleh Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Maka kita sering menemukan manakibnya para wali-wali Allah yang wirid salawatnya Masya Allah puluhan ribu kali, ratusan ribu. Imam Abdul Hasan Asyadzili, beliau salawatnya itu 100.000 setiap hari. 100.000 setiap hari, Masya Allah. Sehingga dan berbagai hal permasalahan itu, dalam berbagai hal langsung komunikasi ditemui langsung oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga salawat ummi itu termasuk Imam Abdul Hasan ijazahnya langsung dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau kedatangan raja hari itu sibuk kan, karena datang raja, sehingga salawat yang biasa agak panjang dipercepat oleh beliau baca salawatnya. Ketika beliau percepat ya, karena waktunya sempit, langsung beliau ngantuk saat itu juga. Begitu ngantuk langsung datang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada Sina Abdul Hasan, wahai anakku, ya, kalau sedang sibuk ganti salawatnya, ya, agar tidak tergesa-gesa, kan? Baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Langsung Rasulullah yang mengijazahkan kepada Imam Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Masya Allah. Wahai anakku, aku mau mencium bibirmu. Ya. Diciumlah bibir Imam Abdul Hasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu langsung terbangun, sedang duduk, sedang sholawat, terbangun. Dari situlah harum bibir beliau sampai wafat. Sampai orang-orang kalau berkumpul, kan, dari kejauhan mencium harum aroma yang tidak pernah didapatkan, kan, dari harum-harumnya minyak wangi yang sangat nikmat sekali, yang mana harumnya itu adalah bekas dicium oleh bibirnya Rasulullah. Selesai. Maka kita menemukan banyak wali-wali kutub yang langsung dibimbingnya oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, termasuk Al-Imam Al-Haddad, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau di masa hidupnya sedang jadi santrinya, sehingga beliau langsung menjadi ulama besar, wali kutub, mengetahui kepada semua makna-makna Quran dan makna sunnah, mengenal mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang benar dari Nabi, mana yang tidak benar dari Nabi. Beliau langsung ditemui oleh datuknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dengan wirid salawat ketemu dengan datuknya, dengan Rasulullah, bukan dalam mimpi yaqadha. Lalu disodorkan kepada Nabi, ya Rasulullah, benarkah ini hadismu? Benarkah ini hadismu? Benarkah ini hadismu? Semuanya. Dan ini iya, ini tidak, ini iya, ini tidak. Masya Allah.
Nah ini di kalangan para wali itu sudah biasa. Ketemu dengan Nabi itu sudah biasa, kan? Komunikasi dengan Nabi sudah biasa. Datang khobar-khobar dari Nabi tentang hal-hal yang memang gaib menurut umum, tapi dikasih tahu oleh Rasulullah udah biasa. Apa yang menjadi sebab sampai kepada derajat itu adalah kathratus shalah, banyak membaca salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam As-Sakhawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Qaulul Badi', batasan yang disebut banyak, yang paling sedikit yang disebut banyak. Sekali lagi, batasan yang disebut banyak, yang paling sedikit, kan? Disebut banyak tapi paling sedikit adalah 300 kali. Kalau belum baca salawat 300 kali, belum termasuk kepada orang yang membaca salawat banyak, belum. Ya, kalau ingin termasuk kepada kelompok yang disebut banyak baca salawatnya, paling rendah berapa kali? 300 kali. Jadi PR dari sekarang, ya. Pulang dari sini PR dari sekarang. Bagaimana kita agar termasuk orang yang mendapatkan makom yang agung itu, dengan cara memperbanyak salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan salawat kepada Nabi, dengan banyaknya salawat kepada Nabi, rahasia-rahasia ilahi akan dibuka, hijab-hijab penghalang akan dirobek oleh Allah Ta'ala, dan akan dibawa, dibimbing oleh Allah, didekatkan kepada Allah dengan syafaat dan keberkahan dan cahaya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Akan menjadi hamba yang dicintai Allah, diridhoi Allah, sehingga dikabulkan segala doa-doanya oleh Allah. Barakah apa? Salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan apalagi di malam nisfu Sya'ban, banyak bertanya-tanya ke Buya, Buya, apa sih yang harus saya baca di malam nisfu Sya'ban ini? Ya, Buya sering memberikan arahan yang harus dibaca adalah satu, memperbanyak salawat. Satu. Dan yang kedua, memperbanyak wirid Quran ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Perbanyak itu. Dan kenapa? Karena itu adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya itu sedang menceritakan bagaimana akhlak, bagaimana kedudukan, bagaimana kasih sayang, bagaimana perhatian, bagaimana kebaikan yang luar biasa dari sosok Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia, semua bangsa jin. Masya Allah. Kepada semua mukminin mukminat khususnya, bahkan kepada semua ciptaan Allah. Allah suka kalau hambanya menceritakan keagungan kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, apapun yang diinginkan oleh hambanya Allah akan kasih. Perbanyak ini. Bahkan dalam hadis lain, wirid laqad ja'akum itu, Masya Allah, efeknya akan dikayakan. Masya Allah, akan dilimpah ruahkan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya, tidak akan mati tenggelam, tidak akan mati terkena beban-beban, tidak akan mati terkena bacokan atau peluru, tidak akan mati terbakar. Ini orang yang suka wirid laqad ja'akum. Masya Allah. Dan baca di malam nisfu Sya'ban, baca. Dua. Yang ketiga ada doa. Apa doanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Nabi Adam, ceritanya, singkatnya ceritanya, beliau tawaf karena ingin mendapatkan jawaban dari Allah. Tawaf di
Ka'bah. Waktu itu Ka'bah belum ada bangunannya, masih tanah merah, bukit. Yang tawafnya juga para malaikat, belum ada manusia. Karena Nabi Adam manusia pertama, beliau tawaf 7 kali, beliau sholat di situ. Setelah beliau sholat 2 rakaat, beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma innaka ta'lamu sirri, ya, wa alaniyati, faqbal ma'dzirati, wa ta'lamu hajati, fa'atini su'i, wa ta'lamu ma fi nafsi, faghfirli dhunubi. Dalam riwayat lain, faghfirli dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani. Dalam riwayat lain, la yusibuni, la yusibani illa ma katabtahu alayya. Dalam riwayat lain, illa ma katabtahu li. Warridha bima qasamtahu, dan li, ya. Dalam riwayat lain, waraddini, kan. Warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu sirri, sesungguhnya engkau maha tahu kepada apa yang aku rahasiakan, kan? Dan apa yang aku perlihatkan, wa alaniyati, faqbal ma'dzirati, terimalah ya Allah permintaan maafku, terima ya Allah, faqbal ma'dzirati, wa ta'lamu hajati fa'atini suli, dan kau maha tahu kepada semua kebutuhanku ya Rabb, maka berilah hamba segala yang hamba pinta. Wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi, dan kau maha tahu kepada segala hal yang ada pada diri hamba, ampunilah semua dosa-dosa hamba ya Rabb. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada engkau imanan, keimanan, kepercayaan, yubashiru qalbi, yang bercampur baur dengan hatiku, tidak berpisah dari hati tapi bercampur baur dengan hatiku. Wa yaqinan sadiqan, dan keyakinan yang jujur. Hatta a'lama, sehingga aku yakin, maksudnya begitu, a'lama, sehingga aku yakin, annahu, sesungguhnya kelakuan, la yusibani illa ma katabtu alayya, sehingga aku yakin bahwa tidak ada yang menimpaku, baik itu kebaikan maupun kejelekan yang menimpaku, illa ma katabtu alayya, kecuali aku yakin itu adalah hal yang sudah engkau pastikan kepadaku. Itu sudah kepastian, itu sudah guratan yang kau sudah guratkan untuk, kan? Warridha bima qasamtahu li, dan aku memohon kepadamu agar hati hamba ini ridho kepada segala yang kau bagikan, yakni nasib yang kau bagikan kepadaku, agar hati saya ridho ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah yang memiliki keagungan, memiliki kegagahan. Nah, doa ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi wahyu kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya Adam, hai Adam, innaka da'autani bidu'ain fastajabtu lak, sesungguhnya engkau telah berdoa kepadaku dengan doa yang mana aku mengijabah kepada doamu, ya. Masya Allah. Wahai Adam, la yad'uani ahadun min dzurriyyatik, tidakkah ada seseorang daripada keturunanmu yang berdoa dengan doamu ini, illa stajabtu lahu, kecuali aku pun akan mengabulkan doanya. Masya Allah. Wa ghafartu dzanbahu, dan aku akan mengampuni dosanya. Wa farrajtu hammahu wa ghammahu, dan aku akan mencabut, menghilangkan bingungnya, stresnya, akan aku hilangkan semuanya. Masya Allah. Dan wattajartu lahu mi wara'i kulli tajir, aku akan memberikan keuntungan, ya, yang tidak pernah diraih oleh semua para tajir-tajir, para ekonom-ekonom di muka bumi. Bayangkan, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Masya Allah.
Dan dunia akan datang kepadanya. Dunia ini akan datang kepadanya. Istilah kita akan ngagepor, kan, dunia ini, ya, kepada orang yang berdoa dengan doa itu. Masya Allah. Wa in kana la yuriduha, walaupun orang ini tidak menginginkan dunia itu, tapi dunia tetap akan datang kepadanya. Nah, ya mah harapan lebaran perlu ya. Perlu doa ini. Harus hafal dan harus dapat ijazah. Dan mau ijazahnya? Buya ijazahkan dulu kepada semuanya doa ini. Ucapkan qabiltu ijazataka. Karena ini kan bersanad. Buya nerima dari guru-guru para muhaddits, para ahli hadis, sampailah hadis ini kepada lisan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ucapkan Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Hafal satu kali? Hafal. Kalau satu kali hafal, kalau disuruh ngulang dah hafal. Tapi kalau satu kali hafal yang tadi, gitu kan? Nah, apa-apa ya. Bisa nanti ditulis oleh para ustadz ya, oleh para kiai yang ikut hadir pada saat ini. Nah, ini doanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini sangat layak kata ulama diwiridkan di malam nisfu Sya'ban. Masya Allah. Malam ijabah doa, dan malam ijabah doa, hutang kita akan terbayarkan walaupun sebesar gunung Uhud. Ingat, dunia akan datang kepada kita dan dengan hina, walaupun kita tidak menginginkannya. Jadi yang maksa nanti duit, bukan kita yang cari duit, duit yang cari kita. Ya kan? Allah. Rezeki yang cari kita, dunia yang cari kita. Jadi kita jadi seperti ayam, ya. Ketika kita tidak menginginkannya, kita tidak akan menangkapnya. Gimana? Kita pusing. Ya. Setiap waktu ayam masuk ke rumah, ya. Masya Allah, dan berak di rumah. Oleh kita dihardik, oleh kita diusir, datang lagi, usir, datang lagi, usir, datang lagi. Nanti sama dunia juga begitu. Kalau wirid doa ini, sama kita udah dibagi-bagiin, udah capek kita nggak begini, capek kita begini, datang lagi, datang lagi. Kadang-kadang kita nggak mau makan, kita nggak mau make, kasihin, datang lagi, akhirnya kita pusing juga nih. Nah, tapi ini kan janji Allah bahwa dunia akan datang, bukan kita yang cari dunia, tapi dunia yang akan datang, kan? Apa salah satu doanya? Doa itu, kan? Tong cek sok kade, ngan kudu rajin wirid, mengpeng malam iya, masya Allah, beruntung sekali, kan? Dan ijazah ini memang tidak sembarang ijazah, ya kan? Tapi harus diwiridkan. Coba, yang punya HP direkam ya, doa ini, punya HP rekam. Ulangi lagi. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'a'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu
lan yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu hajati fa'atini suli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana terjadi dulu mukjizat belahnya bulan. Terjadi malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang Nabi inginkan, yakni memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis, dari Palestina Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Setelah Nabi dari mulai di Mekah ketika Nabi Isra Mi'raj mendapatkan perintah salat, lalu Nabi salat harus menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Para sahabat salat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu di situ ada ocehan-ocehan dari kaum Yahudi. Apa ocehan-ocehan mereka? Mengolok-oloknya mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Katanya Muhammad sekarang udah mulai ngikut-ngikut kita. Kiblatnya udah ngikut-ngikut kita. Rasulullah SAW, beliau dalam hatinya selalu, masya Allah, menginginkan kepada Allah, ingin agar kiblat itu kemana? Ke Ka'bah, yaitu Abul Anbiya, kakek beliau, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau sering di jendela lihat ke langit. Jendela rumahnya lihat ke langit. Sampai sekarang kan ada jendela, ya, yang bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, posisinya di situ. Bekas Nabi sering lihat lagi ke langit, lihat lagi ke langit. Maka dikabulkan bahwa Allah adalah pada nisfu Sya'ban. Saat itu waktu zuhur, ketika Rasulullah SAW sedang berziarah ke rumah sahabatnya, dan datang waktu zuhur. Begitu datang waktu zuhur, Rasulullah SAW salat berjamaah. Begitu salat berjamaah 2 rakaat, tasyahud awal, lalu berdiri. Begitu naik ke rakaat yang ketiga, turun malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, membawa wahyu dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umatnya agar memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis kepada kiblat ke Ka'bah yang diridhai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiblatan tardhaha Allah. Lalu Rasulullah begitu sudah ada perintah dari Allah, langsung balik begini. Kali ini kan dari sini gitu kan ke Baitul Maqdis, langsung arah kemana? Ke Ka'bah. Jadi berhadapan dengan siapa? Dengan makmum. Tapi para sahabat sudah tahu bahwa Rasulullah SAW udah lama mendambakan kiblat itu dipindahkan oleh Allah kemana? Ke Ka'bah. Sahabat bahagia. Akhirnya sahabat pada jalan, pada lari semuanya. Berhamburan para sahabat pindah posisi. Bayangkan puluhan ribu sahabat pindah posisi, kan? Jadi ke belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan?
sampai selesai sholat. Jadi 2 rakaat menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. 2 rakaat lagi menghadap kemana? Ke Ka'bah Baitullah. Ya. Sahabat bahagia semuanya. Sampai saat ini diperingati, dibikinkan masjid di situ disebut Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Maka Nabi kita disebut Imam al-Qiblatain, ya. Imam 2 kiblat karena beliau mengimami, gitu kan, kiblatnya kemana? Baitul Maqdis, dan mengimami dalam sholat kiblatnya kemana? Ke Ka'bah Baitullah. Dan makanya dalam marhaba ada disebut ya, Imam al-Qiblatain, Imam 2 kiblat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kebahagiaan bagi Nabi dan bagi umat. Bayangkan, terjadi bulan-bulan mukjizat yang sangat hebat yang tidak pernah semua nabi dan rasul memiliki mukjizat seperti itu. Kalau Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah membelah lautan dengan tongkat, tapi kan lautannya juga bukan lautan yang lepas, bukan Atlantik, Laut Merah, gitu kan? Itu kan kayak apa, selat gitu kan, kayak selat. Tuh, jaraknya tidak begitu jauh, dibelah oleh Nabi Musa dengan wasilah apa? Tongkatnya. Tapi Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah apa? Bulan, hanya dengan isyarat, tidak pakai tongkat. Bulan dibelah. Kapan terjadi? Malam nisfu Sya'ban. Allah kan? Ayat salawat nisfu Sya'ban, terbelahnya bulan nisfu Sya'ban, lalu dipindahkannya kiblat nisfu Sya'ban. Bagaimana Nabi tidak bahagia? Maka Nabi mengakukan bulan Sya'ban kepada dirinya. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Karena kebahagiaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kebahagiaan umatnya, Tuhan, ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Inilah nisfu Sya'ban. Mari kita bersalawat dulu. Coba salawatnya semuanya dinazomkan, ya, salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili bareng semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
lagi. Lailatul Nisfi, malam nisfu Sya'ban disebutkan dalam riwayat hadis kan adalah Lailatul Bara'ah wa Lailatul Taqdir. Malam pembebasan dari Allah bagi hamba-hambanya daripada api neraka. Allah dibebaskan. Berapa kuota orang yang akan dibebaskan, bangsa jin yang akan dibebaskan dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai saat ini? Lebih banyak kuotanya daripada jumlah bulu binatang ternak yang ada di kampung Bani Kalab. Pertanyaannya, kalau begitu jangankan semua binatang ternak, satu saja binatang ternak, semua bangsa jin dan bangsa manusia tidak ada yang masuk neraka, kan? Diampuni oleh Allah. Oh enggak. Nabi menyebutkan dalam banyak riwayat. Kalau dikumpulkan riwayatnya kita akan temukan ada kan orang-orang yang cek bahasa urang mah kasingsal. Naon? Mun enog mah kacing calang. Kacing calang teh kasingsalan. Malum orang Cina baheula nu ngomongna itu kan. Jadi kasingsal itu cek. Sebenarnya bahasa Sunda itu teh, itu kan. Tapi orang Cina nu ngomongkeunana kasingsalan gitu kan. Jadi kasingsalan itu mah kasingsal we gitu tuh jadi itu kan. Kasingsal. Berapa orang dalam riwayat hadis yang Buya temukan banyak? Satu, orang yang kafir. Dan dua, orang yang musyrik. Kan kebanyakan orang kafir di muka bumi ini. Orang yang musyrik juga tidak akan dapat. Yang ketiga, sahir. Orang yang tukang sihir, kan? Ya kasingsal ya. Yang keempat, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini MTB ini justru ingin menyatukan yang sudah terpisah, ingin menyambungkan yang sudah terputus. Dan ingat, ini upaya kita. Bagaimana hati kita bisa saling mencintai, bagaimana hati kita bisa saling menyayangi. Inilah keagungan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang kita tidak tersekat-sekat oleh teritorial. Karena beda ke-RT-an, ke-RW-an, atau beda kecamatan atau tidak. Hanya sudah masuk ke kubur, sayang kita masih nyampe ke situ. Dan kepada kafir sayang kita nyampe kepada mereka. Binatang sayang kita nyampe kepada mereka. Allah, ini agungnya ajaran Islam yang patut kita berbangga-bangga dengan mendapatkan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad. Maka segala hal yang memutuskan kan tali kasih sayang ini berbahaya. Ini dilaknat oleh Allah. Hingga Nabi mengatakan malam nisfu Sya'ban, ketika Allah menghujankan ampunannya, memberikan tiket apa? Kebebasan dari api neraka. Orang yang memutuskan tali kasih sayangnya tidak akan dapat Allah. Lalu siapa lagi? Wa musyahin wa fi qalbihi syahna, orang yang hatinya ada permusuhan dengan sesamanya. Ya, mau tidak mau ya, lepas permusuhan. Hilangkan permusuhan. Islahlah dengan siapapun. Yang lain memusuhi kita, silakan. Tapi nyatakan bahwa saya tidak memusuhi kalian. Di hati saya tidak memusuhi Anda. Anda memusuhi saya, silakan. Ya? Tapi saya tidak mau termasuk orang yang di malam ini saya tidak mendapatkan ampunan Allah. Gara-gara di hati saya ada memusuhi kamu, ada benci kepada kamu. Lah, saya nyatakan, ya Rabb, dan saya menyaksikan kepada Engkau bahwa hati saya kan, tidak memusuhi siapapun. Nyatakan itu kan oleh kita. Lalu siapa lagi yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah? Adalah
mudminu khamr, orang ya yang suka minum arak atau narkoba. Siapa lagi? Wazanin, orang yang tukang zina. Siapa lagi? Waqatilu nafsin, orang yang membunuh manusia tanpa haknya, kan? Siapa lagi? Wal aqli walidayh, orang yang menyakiti hati orang tuanya. Masya Allah, kan? Harus diyakinkan bahwa orang tua kita ridho kepada kita. Pernah menyakiti, jangan sampai masih ada sakit dalam hati orang tua. Minta maaf kepada orang tua. Masih ada waktu kok, belum subuh kok. Karena ampunan Allah ini nanti di stopnya pas subuh. Yani yang luar biasanya ini, karunia yang luar biasanya ini, ampunan Allah kapan saja bisa terjadi, di mana saja diberikan. Tapi ada yang luar biasa ini, sampai subuh batasannya, masih ada waktu. Allah, walaupun lewat telepon, mama, kan? Selama ini saya suka menyakiti mama, suka merepotkan mama dan bapak. Saat ini kan, saya tidak ingin termasuk orang yang lain ketika yang lain mendapatkan ampunan Allah, dibebaskan oleh Allah dari api neraka, tapi saya tidak. Saya minta ridho mama, saya minta ridho bapak, minta kepada orang tua. Tidak bisa ketemu, telepon. Gimana kalau sudah wafat? Datangi kuburannya. Dan minta kepada Allah agar diridhokan hatinya. Kirim oleh kita pahala dari bacaan kita, sholawat hadiahkan sama orang tua, baca yasin hadiahkan sama orang tua. Bukankah Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis ini, dan hadis ini banyak yang menguatkannya. Apa? Iqra'u yasin ala mautakum. Iqra'u yasin ala mautakum, bacalah yasin kan pada orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Mautakum. Ada orang yang mengatakan ini bacaan yasin ini adalah bagi orang yang sedang sakaratul maut. La, tidak. Nabi langsung jelas mautakum. Mauta itu apa? Yang sudah mati. Bacakan yasin bagi yang sudah mati, kan? Ingat, mautakum, bukan orang yang sedang sakaratul maut, bukan, kan? Makanya banyak para ulama semuanya mengajarkan kepada murid-muridnya sering baca yasin yang dihadiahkan kepada ahli kubur, kan? Bacakan yasin. Maka majelis kita ini juga nanti ke depannya setiap ada MTB baca dulu yasin, ya, tahlilan. Hadiahkan kepada orang tua kita, kepada leluhur kita, gitu kan? Ya, agar kita termasuk orang yang diampuni segala kesalahan kita, termasuk orang yang baik kepada orang tua kita. Ya, ridhokan itu hati orang tua. Sehingga ada budaya di Indonesia ngaruahkeun. Sehingga bulan Syaban ada nama baru di Indonesia. Bulan apa? Bulan Rewah. Kenapa ada nama bulan Rewah? Padahal itu bulan Syaban. Karena di Indonesia oleh para wali songo, yakni wali songo itu cucu-cucu Rasulullah SAW, mengajarkan satu ajaran bagaimana kita mendoakan para arwah mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ketika nisfu Syaban, Rasulullah tidak tidur mendoakan para arwah. Rasulullah ziarah kemana? Ke Baqi'. Rasulullah ziarah kemana? Ke Baqi', ziarah. Masya Allah, diperintah di malam apa? Malam nisfu Syaban. Masa iya ziarah kepada ahli kubur bid'ah? Rasulullah diperintah oleh Allah di malam nisfu Syaban, dan ini hadisnya sahih. Bukankah ini tertera dalam Sahih Muslim? Cerita ini Rasulullah ziarah ke Baqi', ke ahli kubur, mendoakan ahli kubur, mendoakan para arwah. Saking cintanya Rasul, sayangnya Rasul kepada arwah, agar jangan ada yang disiksa oleh Allah, agar diampuni dari segala kesalahannya. Kita ikuti jejaknya. Makanya diadakanlah ngarwahkeun. Ngarwahkeun teh naon? Ngarwahkeun teh ngariung urang nyuhunkeun pangampura ka Allah minimal atuh keur indung bapak tuh. Pe dituna keur mukminin minat muslimin ternyata ngarwahkeun mengikuti jejak baginda Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi yang tidak akan dapat ampunan Allah di malam itu, kan? Selain yang sudah barusan disebutkan, masih ada ya beberapa orang lagi gitu kan. Namun waktunya yang tidak cukup, tapi segitu juga cukup insyaallah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kalimat ini manfaat untuk MTB malam ini. Kita termasuk orang yang mendapatkan tajallinya Allah, yang mendapatkan pengkabulan doa, yang mendapatkan ampunan Allah, yang mendapatkan tiket tiket aman dari api neraka. Kalau dapat tiket aman dari api neraka disebut bara'ah, artinya kita akan dapat tiket masuk surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghujankan anugerah-anugerahnya kepada kita semuanya, dan kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus kepada warga kita ya di 3 kecamatan ini khususnya, dan juga di Kabupaten Bandung pada khususnya, pemerintahnya dan semua masyarakatnya, dan untuk warga Jawa Barat dan untuk warga Indonesia semuanya. Indonesia dijaga oleh Allah dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari permusuhan, dan ditanamkan dalam hatinya bangsa Indonesia ini rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama hamba Allah, kepada sesama makhluk Allah. Dan Allah dandani akhlak bangsa Indonesia dengan akhlak yang mulia. Allah sucikan jiwanya dari semua akhlak yang tercela. Allah tanamkan di hatinya keyakinan yang sempurna, keimanan yang sempurna, dan Allah tinggikan derajatnya setinggi-tingginya. Dan semuanya digolongkan oleh Allah kepada golongan ahli keselamatan, ahli kebahagiaan dan ahli kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan ahli syafaat baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Amin. Semoga dipanjangkan umur sampai Ramadan. Ya, bukan berarti Ramadan boleh mati, enggak. Tapi jangan sampai kita tidak sampai kepada bulan Ramadan dan dikasih hidayah dan taufik untuk bisa memakmurkan Ramadan. Insya Allah kita ketemu lagi. Nanti jadwalnya bagaimana, kapan? Mungkin di bulan Ramadan juga nanti ada jadwal. Ya, habis tarawih semuanya, ya kan? Habis tarawih di mana, di masjid mana? Insya Allah nanti akan ada berita, ya. Nah, adapun tempatnya silahkan terserah. Bagaimana musyawarah, dan musyawarah dengan Pak Camat, ya kan? Dari 3 kecamatan semuanya. Dan sungguh bahagia ketika alhamdulillah kita mendengarkan tausiah-tausiah dari para ulama-ulama yang tadi sudah menyampaikan jazakumullah hasanal jaza. Dan ini harus terus, ya, harus terus dimunculkan para ulama-ulama kita, khususnya dari 3 kecamatan ini. Sebelum Buya datang, munculkan semuanya, ya. Jadi bagusnya dari awal, ya, dari awal biar lebih banyak lagi gitu kan yang bisa tampil memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita dikabul oleh Allah. Wiridkan dari sekarang apa? Salawat laqad ja'akum, dan apa tadi? Allahumma innaka ta'lamu sirri. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.